Selamat siang Bapak Ibu, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten akan melakukan praktek coaching untuk membantu mengembangkan potensi belajar. Saya Martiningsih sebagai pengamat dan Ibu Retno sebagai coach dan juga Bapak Agus Nuryanto sebagai coaching. Sebelum melaksanakan coaching pada siang hari ini, akan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pra-observasi. Yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian berkaitan dengan percakapan coaching dari Ibu Retno dan juga Bapak Agus. Selamat siang Bu Retno dan Pak Agus. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik Bu. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit pada Bu Retno ya Bu ya. Ibu Retno, kemarin Ibu Retno menyampaikan kepada saya bahwa Ibu Retno akan melaksanakan coaching dengan Bapak Agus. Begitu Bu? Benar Bu, dan saya minta Ibu untuk menjadi pengamat terhadap coaching yang akan saya lakukan agar saya dapat mengetahui bagaimana yang perlu saya perbaiki. Ya, baik Ibu. Untuk melaksanakan praktek coaching harus ada beberapa yang akan dinilai Bu berkaitan dengan rubrik penilaian. Nah, di sini rubrik penilaiannya sudah saya buatkan. Dan di situ nanti ada 4 kriteria untuk penilaiannya. Yang pertama ada kurang, yang kedua ada cukup, yang ketiga ada baik, dan yang terakhir 4 itu adalah amat baik Bu. Mungkin seperti ini Bu, bisa dilihat seperti ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Retno. Nah, di sini baik Bu Retno, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali Bu. Nah, praktek coaching ini nanti kompetensi apa yang akan Ibu Retno harapkan dan juga dikembangkan dalam praktek coaching hari ini? Baik Bu, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada saat ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, dari kompetensi yang Ibu Retno ajukan itu adalah pertanyaan berbobot. Bagian mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi Bu? Bagian spesifik yang ingin saya observasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga akan memunculkan ide-ide dari coach dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Baik Ibu, menurut Bu Retno, apa indikator yang menunjukkan ketercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu capai tadi Bu? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terbuka sehingga menggali ide-ide dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu Retno, sekarang silakan Ibu Retno dengan Pak Agus untuk melaksanakan coachingnya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu, kabar hari ini. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan dengan saya ya Pak ya? Ya betul Bu, ada yang mau saya ceritakan tentang kondisi sekolah saya kepada Bu Retno. Baik Pak, hari ini saya ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, jadi silakan Pak Agus mau bercerita apa? Begini Bu, terkait tentang kondisi sekolah saya Bu. Jadi dari beberapa tahun ini saya rasakan di sekolah saya itu stagnan Bu. Maksudnya tidak ada peningkatan, terutama di sini adalah tentang prestasi akademik yang ada di sekolah saya Bu. Prestasi akademik dan juga prestasi di bidang olahraga itu sangat minim sekali, kejuaraan-kejuaraan yang bisa didapatkan sehingga akhirnya pembagian sekolah itu kurang Bu. Baik, jadi saya garis bawahi dari permasalahan yang dirasakan Pak Agus saat ini adalah prestasi akademik dan prestasi bidang olahraga sangat minim, gitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi dari berbagai lomba yang diadakan di tingkat kecamatan apalagi di tingkat kabupaten Bu, siswa-siswi dari kami itu belum bisa menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah Bu. Jadi walaupun di sini juga tidak terlalu di bawah banget Bu, tapi belum ada prestasi yang menonjol itu lah Bu. Baik, kira-kira Pak Agus dari percakapan kita nanti
apa yang ingin Pak Agus dapatkan? Jadi setelah nanti saya berbincang dengan Bu Retno, saya ingin mengadakan perubahan terutama pada prestasi di sekolah saya, misalnya dengan pembinaan sejak dini atau juga dengan kolaborasi antar guru. Kemudian jadi di sini siswa bisa dipersiapkan jauh-jauh hari dalam mengikuti lomba itu, Bu. Jadi di sini tidak siswa tidak hanya dilatih atau 1-2 guru saja, tapi semuanya bisa ikut andil dalam pembinaan siswa. Jadi ada kolaborasi antar guru di sekolah gitu. Baik, jadi dengan pembinaan sejak dini dan dipersiapkan jauh hari sebelumnya serta kolaborasi antar beberapa guru dalam pembinaan siswa, baik Pak Agus, kalau di skala antara 1 sampai 10, kira-kira kondisi di sekolah Pak Agus ada di skala berapa, Pak? Untuk kondisi saat ini, Bu, ya, saya kira masih di level angka 5, Bu, karena belum ada prestasi yang ditunjukkan di sekolah kami itu, Bu. Baik, sekarang masih berada di level 5. Tapi kalau yang Bapak sampaikan tadi bisa terlaksana, kira-kira sekolah Pak Agus bisa ditingkatkan menjadi level yang berapa ya, Pak ya? Kalau tadi apa yang saya utarakan tadi bisa dilaksanakan antara lain dengan kolaborasi pembinaan saat ini, saya kira nanti bisa di level 7, Bu, menurut saya, karena di sini dalam perencanaan pembinaan itu kemarin belum terprogram, kemudian kolaborasi juga kurang, terus pembinaan juga masih kurang. Tapi sekarang kalau sudah semuanya itu terlaksana dengan baik, saya kira bisa masuk level nilai 7, Bu. Bagus Pak, berarti kondisi yang diinginkan Pak Agus nanti dinaikkan pada level yang ke-7. Selanjutnya, usaha apa yang ingin Pak Agus lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih berpikir, Bu, bagaimana untuk meningkatkan atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat perubahan itu. Tapi saya juga menjadi gambaran bagaimana meningkatkan prestasi akademik ataupun prestasi olahraga, misalnya dengan kegiatan ini, Bu, ekstrakurikuler, atau baik itu pemberian jam tambahan setelah anak-anak pulang sekolah, atau juga bisa disediakan ekstra tentang khusus di bidang olahraga, Bu, tentang lomba-lomba yang diadakan di tingkat kecamatan atau di kabupaten, sehingga ada berkesinambungan dalam peningkatan prestasi di sekolah. Bagus Pak, jadi ada perubahan dengan cara penambahan jam pelajaran dan juga dengan pemberian ekstrakurikuler pada cabang olahraga yang dipertandingkan dalam lomba. Kira-kira ada lagi tidak Pak strategi lain yang Pak Agus akan lakukan, dan apakah nanti strategi yang dilakukan itu teman-teman di sekolah Pak Agus akan merasa nyaman dengan strategi yang diterapkan nanti? Jadi strategi lain yang bisa saya lakukan mungkin nanti saya akan menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian dengan pemberian jam tambah tadi atau ekstra tadi, Bu, kemudian pembagian tugas yang tepat, dan juga pembinaan sejak dini, dan juga ada kolaborasi antar guru. Dan mungkin saya juga minta nanti pada sekolah untuk supaya menjalin kolaborasi dengan komite atau dengan wali murid, sehingga semuanya itu bisa terrealisasi apa yang saya harapkan. Bagus Pak, ide-ide dari Pak Agus tadi, dari semua rencana yang sudah disebutkan tadi, kira-kira akan bisa direalisasikan dalam waktu dekat dan hasilnya bisa maksimal itu kapan ya Pak? Kira-kira saya lakukan ya dalam minggu-minggu ini, Bu. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu. Dalam merealisasikan yang ini Pak Agus harapkan, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Agus nanti? Oh iya, Bu, nanti saya kan tidak bisa melakukan sendiri, Bu. Saya nanti akan mungkin minta bantuan kepada Ibu yang senior, Bu, di sebelah saya. Di situ ada Ibu Ning sebagai senior dan Ibu Lilis sebagai guru olahraga, Bu. Jadi nanti saya akan berkolaborasi atau membicarakan ini, kemudian matur kepada Ibu Kepala Sekolah bagaimana supaya apa yang saya rencanakan, yang saya utarakan di depan tadi bisa terrealisasi.
Baik, jadi dalam peningkatan prestasi siswa, kapan Pak Agus akan mulai merealisasikan rencana berkolaborasi dengan kedua guru tersebut, Pak? Ya, mungkin ini Bu, minggu depan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu ya. Kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Baik Pak, minggu depan ya Pak ya. Ya Bu. Dari percakapan ini apa yang Pak Agus dapatkan? Dari percakapan ini saya sekarang mendapat gambaran ya bagaimana cara untuk meningkatkan prestasi siswa ya dalam berupa lomba-lomba atau event-event yang mana dengan prestasi tersebut itu akan meningkatkan mutu, karena kalau dengan mutunya meningkat otomatis wali murid, orang tua itu akan percaya dengan sekolah, kemudian juga menjadi kebanggaan sekolah ya kemudian ya itu tadi dengan pembinaan yang tepat, pembinaan sejak dari dini, kemudian program ekstra tadi Bu, jadi kemudian juga kolaborasi dengan orang tua dan komunitas tadi Bu. Mungkin itu juga dapat untuk saya tambah lagi tentang memanfaatkan sarpras di sekolah Bu. Ya baik sekali Pak Agus. Jadi sekarang Pak Agus sudah punya gambaran ya Pak ya? Iya Bu. Bagaimana Bapak akan mengadakan perubahan untuk meningkatkan prestasi siswa agar bisa menjadi kebanggaan sekolah dan juga dapat meningkatkan mutu sekolah. Baik, nanti saya tunggu kabar-kabar dari Pak Agus setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya Bu. Semoga rencana-rencana Pak Agus dalam meningkatkan prestasi akademik maupun di bidang olahraga bisa berjalan dengan baik. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama ya Pak. Nanti lain waktu kalau ada yang ingin dibicarakan bisa menghubungi saya lagi. Semoga kita bisa mengatur lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ya, Agus. terima kasih Bu. Baik Bu Retno, telah selesai melaksanakan coaching terhadap Pak Agus pada hari ini, dan pada percakapan tadi apa saja yang sudah Bu Retno lakukan terkait kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot. Pada saat praktik coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta dengan mengembangkan pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada Pak Agus sehingga memunculkan ide-ide dari permasalahan yang dihadapi Pak Agus serta memberikan waktu untuk memberikan jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik Ibu, jadi hasil observasi saya terhadap Ibu Retno dan juga Bapak Agus itu sudah berdasarkan catatan yang sudah saya buat Bu. Jadi Bu Retno dan Pak Agus sudah mengikuti alur tirta, sudah membantu coaching untuk mengingat fakta, kemudian sudah menggunakan pertanyaan berbobot, yaitu menggunakan kalimat terbuka dan eksploratif. Dengan struktur kalimat terbuka membuat coaching harus menjawab sendiri sambil berpikir serta diajukan pada waktu yang tepat. Demikian ya Bu, semoga membantu Bu Retno untuk mengembangkan kompetensi coaching selanjutnya. Begitu Bu Retno. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Wanti. Sama-sama Bu Retno, Pak Agus. Nah, demikian Bapak Ibu praktek coaching untuk mengembangkan area kompetensi coaching kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan juga menggerakkan.